Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adikku, MR, Palang Merah Remaja yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali melakukan pertemuan latihan online. Ya, pada hari ini kita lanjutkan materi-materi yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, yaitu tentang pertolongan pertama. Spesial, salam PMR, salam sejahtera PMR Jaya. Terima kasih masih semangat pada hari ini latihannya, ya semoga pandemi pada hari ini dan seterusnya ya, bisa berkurang dan bahkan bisa menghilang dari wilayah kita ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya, tetap lakukan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. PMR harus selalu mengingatkan itu ya, karena PMR itu adalah kita yang selalu memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita maupun teman-teman kita. Nah, baik, pada hari ini kita coba lanjutkan materi tentang Perhimpunan Palang Merah atau Palang Merah Indonesia. Nah, ini nanti kita akan sama-sama bahas ya mengenai materi tentang apa sih itu ke Palang Merah Indonesia ya. Nah, ini biodata kakak ya. Nah, ini saya akan bahas ya, mungkin kalian harus mengenal dulu apa itu PMI. PMI ini kepanjangan dari Palang Merah Indonesia, ya bagian dari induknya PMR. Ini adalah sebuah perhimpunan nasional yang didirikan di Indonesia, ya. Jadi ada juga Palang Merah yang ada di dunia, ya dengan nama yang berbeda-beda tentunya. Nah, tujuan didirikannya PMI ini adalah untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia, ya akibat bencana, ya dan baik juga akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang siapa yang ditolong, ya mau itu dia suku bangsa yang berbeda, ya baik itu agamanya berbeda, ya ini tetap membantu semuanya, ya jadi tanpa membeda-bedakan. Nah, pengertian Palang Merah Indonesia itu apa sih Kak? Nah ini adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan dengan tujuan membantu meringankan penderitaan sesama manusia. Jadi ini adalah suatu lembaga sosial ya yang netral dan mandiri. Maksudnya netral itu tidak memiliki kepentingan. Nah ini yang jadi perhatian yang harus kalian ketahui, bahwa PMI itu tidak punya kepentingan apapun ya, baik itu kepentingan untuk seseorang maupun kepentingan untuk yang lebih luas lagi nantinya ya. Nah khususnya PMI ini menangani dampak-dampak akibat bencana, ulah manusia dan bencana sosial lainnya, termasuk pada akhir-akhir ini ya tentang COVID-19 ya. PMI banyak melakukan upaya untuk mencegah dan menangani bagaimana COVID-19 ini ya, seperti melakukan penyemprotan, melakukan sosialisasi, edukasi tentang 3M dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya, nah ini sejarahnya ya, sejarah PMI itu harus kita ketahui juga. Ya, salah satunya sejarah PMI itu cukup panjang ya perjalanannya sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu belum ada Palang Merah Indonesia ya, yang ada adalah Nerkai. Ini Palang Merah buatan dari Belanda ya. Ada yang namanya Nerkai. Nah, tanggal 21 Oktober 1873. Ini sudah ada ya. Nah, disinilah Indonesia dengan beberapa tokohnya mencoba untuk mencetuskan agar ada Palang Merah milik Indonesia itu sendiri ya. Kalau Nerkai itu milik Belanda. Di Indonesia ini harus ada Palang Merah, dan akhirnya dua pelopornya nih. Siapa itu? Badar Johan dan RCL Senduk. Dan pada tanggal 3 September 1945 membentuk Panitia 5 ya. Nah, dulu Badar Johan dan RCL Senduk ditolak karena masih dalam penjajahan Belanda, dianggap Indonesia belum merdeka. Nah, ini setelah merdeka ya,
beberapa bulan kemudian barulah mulai kembali lagi Bahdar Johan dan Elsa Senduk itu membentuk panitia 5 yang terdiri dari Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, Dr. Juwana, Dr. Mukhtar, dan Bahdar Johan. Dan disetujui oleh Menteri Kesehatan yang pertama Dr. Buntaran, ya, dan pengesahannya. Dan selanjutnya berdirilah Palang Merah Indonesia itu pada tanggal berapa? 17 September 1945. Siapa ketuanya yang pertama? Yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, beliau adalah wakil presiden pada saat itu yang mendampingi Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, ini tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa PMI itu berdiri pada tanggal 17 September 1945 ya. Nah, itu sudah dikuatkan dengan undang-undang ya nomor 1 pada saat ini yang terbaru, dan ada Kepres nomor 246 tahun 1963 ya. Nah, ini penguatan-penguatan yang sampai saat ini, dan dulu pernah ada juga keputusan presiden ya. Dan selanjutnya, nah ini dasar hukum kegiatan PMI itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI. Apa sih Kak? Nah, ini sesuatu yang mengatur roda daripada organisasi PMI itu sendiri, aturan-aturan yang dibuat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI. Terus ada Permenkes, yang biasanya kan PMI melakukan pertolongan pertama tuh. Nah, kita punya dasarnya itu dari Permenkes. Nah, selanjutnya tentang PP nomor 18 tahun 80, nah, tentang unit transfusi darah. Bahwa PMI bukan hanya kebencanaan saja, tapi sebenarnya PMI juga melakukan unit transfusi darah atau donor darah. Nah, ini pelindung dan Dewan Kehormatan. Siapa sih pelindung dan Dewan Kehormatan PMI ini? PMI memiliki struktur organisasi yang sangat kuat ya. Adik-adik sekalian, PMI itu sangat-sangat diakui oleh pemerintah ya. Bahkan presiden itu adalah pelindung PMI. Kalau di nasional, kalau di provinsi ada gubernur, kalau di kota kabupaten ada bupati, ada wali kota, kalau di kecamatan ada pancamat. Nah, semua ini adalah pelindung-pelindung PMI di wilayahnya masing-masing. Nah, asas dan tujuan prinsip dasar dari PMI adalah PMI itu berasaskan Pancasila, ya sesuai dengan dasar negara kita, sama Pancasila PMI itu asasnya. Tujuannya adalah kembali lagi meringankan penderitaan sesama tanpa membedakan daripada suku, bangsa, warna kulit, dan lain-lainnya. Ya, PMI merupakan prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Apa saja itu? Ada 7 ya: kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesusilaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, mandat atau tugas dari pokok PMI apa saja sih Kak? Nah, ini dia menjalankan organisasi itu menjalankan daripada struktur pemerintahan ya, membantu pemerintahan untuk mencoba membuat garis-garis yang memang kita ini pada dasarnya adalah membantu pemerintah ya, membantu pemerintah dalam hal apa? Dalam usaha membantu kesulitan-kesulitan pemerintah dalam menangani kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya. Contohnya PMI membantu tugas-tugas pemerintah ya, dan bertindak atas nama pemerintah, misalkan dalam kebencanaan ya, kita membantu pemerintah ya, agar pemerintah ini agak merasa lebih ringan dibantu oleh PMI. Melaksanakan penugasan ya pada saat bencana dan sebagainya, ya kita menurunkan relawan-relawan kita. Dan tugas-tugas lainnya yang memang mungkin sudah diamanatkan oleh pemerintah kepada kita. Ya, itu dalam menjalankan tugasnya ya PMI harus tetap berkoordinasi terus-terusan oleh pemerintah ya. Jadi kita makanya dinamakan organisasi yang semi pemerintah ya. Bukan berarti PMI itu lepas dari pemerintah ya. PMI itu tetap berkoordinasi secara langsung ya, secara langsung oleh pemerintah. Jadi dalam menjalankan misi-misi kemanusiaannya tidak lepas dari pada koordinasi yang baik dan komunikasi yang baik dengan pemerintah. Nah, lambang dan lagunya mungkin nanti kita sama-sama mencoba mendengarkan lagu Mas PMI atau Timur PMI. Nah, ini yang harus kalian ketahui adalah lambang PMI. Kemarin saya sudah suruh buat ya, lambang PMI itu seperti apa, dan ini mempunyai makna ya.
Nah, ini maknanya apa, Kak? Nah, maknanya ini lambang ini di atas dasar warna putih dan kelopak. Ya, kalau palang merah itu sendiri diambil dari kebalikan negara Swiss ya. Nah, itu sudah umum palang merah. Nah, di sini Indonesia ada tambahannya kelopak. Kelopak itu apa sih, Kak? Nah, kelopak itu melambangkan Pancasila ya, ada kelopak yang ada 5. Jadi PMI itu berdasarkan Pancasila. Mengapa lambang palang merah? Nah, ini tadi ada pertanyaan dari kalian mungkin ya. Nah, karena apa? Yang pertama, nah ini bendera Swiss ya, jadi kebalikan bendera Swiss. Tadi udah kakak jelasin ya. Nah, ini konferensi tahun 1860 memilih lambang palang merah di atas dasar putih, jadi kebalikan dasar negara Swiss. Alasannya apa? Nah, ini karena penghormatan terhadap negara Swiss sebagai negara yang mempelopori berdirinya palang merah, ya, yaitu GNRI. Nah, ini susunan kedudukan PMI ya, dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, bahkan di kecamatan. Nah, ini visi misi PMI ya. Nah, ini semuanya kita lihat adalah struktur yang ada di PMI ya. Dari PMI itu ada pengurus, ada anggota kehormatan, ada anggota luar biasa, anggota biasa, ada relawan, ada staf, dan kalian masuk ke dalam relawannya. Nah, ini ya. Selanjutnya struktur pengurusan itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga pelaksana markas. Nah, program utama PMI di sini bisa kalian lihat. Ya, program satu ada di tengah ya. Program utamanya ada donor darah, donor bencana, ada upaya pencegahan. Nah, ini kegiatan di bidang pendanaan yang dilakukan oleh PMI. Ya, kesiapsiagaan darurat bencana. Nah, ini relief bantuan kepada para korban bencana. Ini ada pemulihan hubungan keluarga yang hilang akibat bencana maupun perang. Nah, ini ada pelayanan kesehatan ambulan bagi korban yang sakit. Dan ini juga ada air dan sanitasi ya. Dampak dari bencana kan mungkin kekurangan air atau tidak ada air ya. Maka PMI menyediakan air pada saat itu. Nah, ini dukungan psikososial ya bagi mereka yang mungkin trauma terhadap bencana dan sebagainya. Nah, ini bidang relawan ya, ada rekrutmen PMR ya, salah satunya adalah kalian PMR. Dengan pelatihannya apa saja. Nah, ini ada mobilisasi relawannya. Nah, ini ada kegiatan Jumbara nih PMR kalau setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali ada temu karya bagi relawan ya. Nah, ini ada kegiatan di ini di bidang disiplинasi, sosialisasi dan sebagainya. Dan ada tugas khusus unit kesehatan transfusi darah itu salah satunya adalah sudah kita bisa lihat teknis-teknisnya di sini. Ya, ada pengambilan darah, ada donor darah dan sebagainya. Oke, ini UTD-nya banyak sekali nih untuk khusus donor darah ya. Ini bagi yang mereka banyak donor darah, mereka diberi penghargaan ya. Nah, sumber dana PMI dari mana aja ya, salah satunya dari bulan dana PMI ya, kalian sudah dapat kupon PMI atau amplop PMI kan, nah itu sumber dana PMI. Nah, ini sumber daya manusianya ini dari PMR ya. Nah, nanti mungkin untuk PMR akan lebih jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, saya dah tunaikan tugas suci tujuan PMI di Persada Bunda Pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI menghantarkan jasa. Ya, itu saja mungkin yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin nanti akan ada penugasan dari kakak ya. Nanti kalian bisa lihat soal-soalnya ya dikerjakan. Terima kasih dari kakak, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.